guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku gak bikin video. Buat yang baru pertama, perkenalkan aku Claudia. I have a PhD in dermatology and will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi setelah sekian lama gak bikin video, aku kembali lagi ingin menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain di DM Instagram aku. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya itu adalah skincare selama kehamilan. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam masa kehamilan, pertama aku mau ucapin selamat buat para moms to be. Pasti ini adalah momen yang sangat membahagiakan, sudah ditunggu-tunggu, tapi sekaligus juga agak menakutkan. Apalagi buat yang baru pertama kali nih mengandung. Aku tahu banget banyak dari para moms to be itu langsung kayak hati-hati banget dalam menjaga lifestyle mereka. Nggak cuman dari menjaga stres aja, makanan, tapi juga dari skincare yang mereka gunakan. Nah, tapi sayangnya kalau kita misalnya lagi browsing di internet dan nyari-nyari informasi tentang skincare yang boleh atau nggak boleh dipakai selama kehamilan, itu tuh jawabannya beragam banget dan informasinya super simpang siur. Ada yang di A bilang boleh, ada yang di B bilang nggak boleh. Nah, jadi video kali ini kita akan rangkum semua informasinya. Semoga sih setelah kalian nonton video ini, kalian jadi lebih tenang untuk menggunakan skincare yang kalian pakai sehari-hari. Nah, tapi yang pertama, yang paling sering ditanya, boleh nggak sih ibu mengandung pakai skincare? Jawabannya udah pasti boleh banget guys. Jangan percaya sama mitos-mitos yang bilang kalau aduh kalau lagi hamil jangan pakai skincare deh, itu bahan kimia, lalu didi nggak bagus, nggak sehat. Aduh guys, kalau itu udah bener-bener mitos yang kuno banget. Kalian jangan percaya karena ya banyak kok skincare yang aman digunakan selama masa kehamilan. Apalagi pengandung itu kan proses yang lama ya, 9 bulan, pasti moms masih mau tetap merawat diri. Nah, tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, kalau para moms sih ada khawatir atau ragu, bertanya-tanya tentang suatu hal yang berhubungan dengan skincare, kesehatan janin, kalian boleh banget loh langsung konsultasiin dengan dokter kulit atau dokter kandungan masing-masing. Kalau misalnya kalian mau nanya spesifik, boleh nggak sih pakai produk A, produk B? Kalian bawa aja semua skincare produk kalian jabarin semuanya di depan dokter, dan nanti dokter akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pandangannya masing-masing. Nah, perlu kita ketahui juga sebenarnya ilmu tentang skincare untuk ibu hamil itu banyak banget yang jatuh ke dalam gray area, dimana itu bukan hitam dan putih, kita nggak tahu yang benar dan salah itu seperti apa sampai sekarang. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, salah satunya pasti adalah karena riset yang dilakukan pada ibu hamil itu dianggap ya tidak etis. Pastilah ya, karena kan lagi mengandung, lagi ada janin, kalau dilakukan riset ini itu dan bisa mengganggu kesehatan janin itu kan pasti ya nggak etis gitu ya. That's why perkembangan dalam pengetahuan tentang skincare di dalam ibu hamil tuh terbatas banget. Nah, makanya jangan bingung kalau bisa dokter A bilang A, dokter B bilang B, kok bisa beda gitu ya. Kalian bisa pilih dokter yang bikin kalian merasa paling tenang, yang kalian percaya, dan ikuti aja anjurannya. Nah, selain itu, aku juga udah buat postingan rangkuman tentang guideline skincare yang boleh dipakai selama masa kehamilan di Instagram guides aku. Jangan lupa untuk scroll, di sana udah lengkap banget sebenarnya. Kalian bisa langsung baca-baca aja di sana. Oke, yuk sekarang kita langsung masuk aja ke inti dari videonya. Pertama, skincare apa sih yang boleh dipakai? Boleh nggak sih pakai sabun cuci muka, toner, serum, emulsion, dan lain-lain? Jawabannya adalah boleh. Jadi yang harus kita perhatikan itu bukan adalah jenis produknya, melainkan kandungan yang ada di dalam produknya masing-masing. Apa sih kandungan pertama yang harus kita waspadai? Yang pertama yaitu retinol. Yes, retinolnya adalah turunan vitamin A ya guys. Nah, kenapa sih banyak dokter yang bilang retinol ini sebaiknya dihindari selagi masa kehamilan? Nah, sebenarnya awal mulai ini diakibatkan oleh retinoic acid atau isotretinoin, kandungan vitamin A yang dikonsumsi secara oral, biasanya tuh sering buat jerawat ya. Nah, itu saat dimakan masuk ke peredaran darah, dia itu diketahui bisa mengganggu kesehatan janin. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, karena retinol ini juga merupakan salah satu turunan dari vitamin A, maka banyak dokter yang bilang, aduh sebaiknya dihindari aja deh, supaya kita lebih aman. Walaupun beda ya pasti antara yang dimakan dan diaplikasikan di atas kulit gitu. Apalagi kulit kita ini kan skin barrier yang sangat kuat, belum tentu semuanya terserap ke dalam kulit kita, masuk ke dalam darah. Itu kan pasti potensinya sangat minimal gitu ya terjadi. Nah, tapi kalian nggak usah bingung atau bertanya-tanya kalau misalnya ada dokter yang bilang, kalau retinol di kosmetik doang mah boleh. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dipercayai retinol itu sebenarnya butuh konversi 2 kali lagi untuk menjadi retinoic acid.
which means persentase yang masuk ke pembuluh darah itu pasti kecil banget dan kemungkinan mengganggu kesehatan janin itu sangat minimal. Tapi kalau dari point of view aku sendiri, kalau misalnya aku sebagai seorang ibu, aku pasti mengambil jalan yang kayak lebih cari amannya aja lah gitu ya. Bagaimana konversi retinol menjadi retinoic acid ini sendiri, belum ada studi lanjutannya, kita nggak tahu. Dan sebenarnya persentase berapa yang sampai mengakibatkan gangguan kesehatan janin itu kita nggak tahu jelas. So, kalau dari pandangan view aku, bisa dihindari aja penggunaan retinol. Dan ya sebenarnya itu aja loh yang perlu dihindari oleh bumil nih. Kalian percaya gak sih? Tapi banyak banget memang informasi-informasi di luar sana yang bertebaran seputar permasalahan kandungan-kandungan skincare yang gak boleh dipakai. Nah, salah satu yang lainnya itu adalah hidroquinone. Yes, hidroquinone ini adalah salah satu gold standard untuk mencerahkan kulit. Tapi hidroquinone ini kebetulan memang gak ada bentuknya dalam kosmetik karena ini tuh obat resep. So pasti memang red flag, tapi kalau misalnya dokter kalian tahu kalian sedang mengandung, kalian pasti nggak akan disuruh pakai hidroquinone. Kenapa alasannya? Sama, karena hidroquinone itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan janin. Nah, lalu yang ketiga, gimana nih dengan arbutin? Konon katanya arbutin itu nggak boleh dipakai karena dia adalah turunan dari hidroquinone. Nah, tapi tenang aja mams, karena ternyata arbutin ini boleh kok dipakai selama masa kehamilan. Kok bisa? Nah, walaupun memang arbutin ini bisa mengalami partial hydrolysis menjadi hidroquinone, tapi dalam konsentrasi di bawah 2% dalam produk face cream atau di bawah 0,5% dalam produk body lotion itu masih dianggap aman. Dianggap aman nih sama siapa? Di sini tuh ada sebuah lembaga yang namanya SCCS, akan aku tuliskan di bawah sini. Nah, mereka juga sudah menyatakan kalau alpha arbutin di bawah 2% dalam face cream atau 0,5% dalam body lotion itu masih aman. Selain itu, BPOM juga memberikan perlindungan ekstra lagi untuk para konsumennya dengan mewajibkan para brand yang punya produk dengan kandungan alpha arbutin untuk melampirkan hasil uji kandungan hidroquinone di dalam produk mereka. Jadi kalau misalnya ada kandungan hidroquinone dalamnya, itu pasti tidak akan lulus BPOM. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang salicylic acid. Nah, salicylic acid ini adalah salah satu chemical exfoliators yang sering dibilang ini nggak boleh nih buat bumil. Padahal yang nggak boleh itu adalah konsentrasi yang di atas 2%. Lagi-lagi kalau di kosmetik, semua salicylic acid itu pasti di bawah 2%, so kalian aman. Kalau mau eksfoliasi masih boleh kok pakai salicylic acid. Dan yang terakhir adalah tentang chemical sunscreen. Aduh, kalau misalnya para bumil, ini salah satu concern utamanya adalah saat memilih sunscreen. Kayak boleh nggak sih pakai chemical sunscreen? Emang harus mineral sunscreen ya? Nah, sebenarnya sampai saat ini hanya ada 4 UV filters yang menjadi tanda tanya, pertanyaan. Itu ada homosalat, ada avobenzone, octocrylene, dan juga terakhir ada oxybenzone. Nah, sebenarnya para tersangkanya ini hanya 4, dan kebetulan mereka ini adalah semuanya chemical UV filters. Tapi semua jenis chemical UV filters yang lain juga jadi kena imbasnya. Terus emangnya kenapa sih, ada apa dengan keempat UV filters ini? Nah, jadi sebenarnya ada sebuah studi yang dilakukan. Ternyata katanya keempat UV filters ini saat digunakan dalam porsi yang sangat banyak di kulit, dia itu bisa meresap. Dan yang terserap ini itu di atas 0,5 nanogram per ml yang merupakan batas aman yang dinyatakan oleh FDA. Kalau di luar batas aman, ya kan bukan berarti dia berbahaya pastinya. Terutama untuk kesehatan janin, ini tuh belum ada bukti-bukti jelasnya. Nah, kalau dari aku pribadi, aku masih lebih pro pakai apapun yang kalian mau. Chemical sunscreen, physical sunscreen, dua-duanya boleh dipakai. Tapi kalau misalnya kalian mau berhati-hati, kalian perlu hindari aja keempat chemical UV filters yang tadi aku sebutkan. Kalau mau lebih amannya lagi, kalian bingung, aduh males nyari-nyari kandungan-kandungan di masing-masing produk. Nah, kalian tinggal pilih cari physical sunscreen aja. Nah, berikut akan aku kasih beberapa rekomendasi produk sunscreen yang chemical tapi nggak ada keempat UV filters yang baru saja aku sebutin. Nah, yuk di screenshot ya guys, jangan lupa. Nah, lalu berikutnya di sini ada rekomendasi mineral sunscreen yang bisa jadi pilihan kalian. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, daripada kalian memaksakan nih, kalian ngerasa aduh physical sunscreen gak ada yang cocok buat kalian, gak apa-apa pakai chemical sunscreen aja. Cuman tinggal hindari aja sih beberapa 4 UV filters yang masih diberikan tanda tanya itu, jadi nggak perlu takut berlebihan. So yes, jadi sebenarnya literally hampir semua skincare products yang ada di pasaran itu boleh digunakan oleh bumil. Jadi caranya simple banget. Kalau misalnya kalian ada punya produk yang ada kandungan retinol yang kalian take out dan kalian gantikan aja dengan produk yang ada kandungan lainnya.
Kalau misalnya untuk jerawat, boleh banget loh kalian pakai AHA, terus ada azelaic acid, niacinamide, dan masih banyak lagi. Kalau untuk mencerahkan, ada vitamin C, ada arbutin, ada niacinamide juga. Masih banyak banget kok kandungan-kandungan yang bisa kalian gunakan dan andalkan. So, kalau disuruh ngasih rekomendasi skincare untuk bumil, aku bilang sih pakai skincare kalian seperti biasa aja, boleh kok. Tinggal retinolnya aja kalian take out dan kalian gantikan dengan produk yang tidak ada kandungan retinolnya. So, kalian gak usah pusing-pusing lagi buat para bumil, gak usah stres untuk pakai skincare produk setiap harinya. Kalian tenang aja, tinggal enjoy aja masa kehamilan kalian dan semoga videonya membantu. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, mungkin para moms to be, para bumil yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke YouTube channel aku juga, dan juga jangan lupa follow aku di Instagram @funskincare. Di sana aku suka berbagi informasi seputar kesehatan kulit dan juga review skincare. And yes guys, that's all for today's video. Thank you guys so much for watching till the very end, and hope to see you guys again on my next video. Bye guys! Boop, boop.